Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Lanjutan kelas FB akan membawakan sebuah materi dari chapter 12 yang berjudul The Revenue Cycle, Sales to Cash Collection atau siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eriskia Julian dengan NIM 2019-310491. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelia Wirawangan dengan NIM 2019-310485. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulida Hasana dengan NIM 2019-310486. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yasmin dengan NIM 2019-310505. Saya Bagus Yuda Pratama dengan NIM 2019-310567. Oke, baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu introduction atau pengenalan. Apa sih revenue cycle itu? Revenue cycle ini artinya siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini sendiri merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan, serta mengumpulkan uang tunai dalam pembayaran untuk penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Berikutnya ada aktivitas utama dari siklus pendapatan. Aktivitas utamanya secara umum dapat dibagi menjadi 4 aktivitas besar, yaitu yang pertama, pemasukan order penjualan atau sales order. Biasanya bagian salesman akan mendapat order dari konsumen, bisa dengan mengirimkan purchase order atau bisa berkomunikasi lewat sosial media, maupun juga bisa dengan salesman pergi menemui konsumen tersebut untuk mendapatkan sales order. Yang kedua ada pengiriman. Setelah sales order diproses, maka akan ada pengiriman. Sebelumnya barang akan diambil dulu di gudang, lalu dikirimkan ke konsumen. Yang ketiga ada penagihan. Jadi bagaimana perusahaan ini dapat menagih ke pelanggannya? Diasumsikan bahwa pembayaran dilakukan secara kredit meskipun bisa dengan berbagai cara, misalnya cash on delivery dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada penerimaan kas. Perusahaan mendapatkan pembayaran dari konsumen dan kemudian pembayaran tersebut akan diproses. Dalam gambar 12.2 ini memperlihatkan diagram konteks dari siklus pendapatan. Jadi pada gambar ini, revenue cycle memiliki kaitan dengan 7 external entities dari revenue cycle, yaitu ada bank, general ledger atau reporting system, human resource management atau payroll cycle, production cycle, expenditure cycle, carrier, dan juga customer. Perumpamaannya misalkan ke bank, maka setelah mendapat pembayaran dari customer, misalnya customer tersebut membayar secara tunai atau dengan memberi cek maupun giro, kemudian perusahaan menyetorkan giro atau uang atau cek tersebut kepada bank, dan bank akan memberikan laporan penerimaan kas dari pelanggan. Revenue cycle ini juga berhubungan dengan production cycle terkait dengan apakah barang yang diinginkan pelanggan itu tersedia atau tidak. Apabila tersedia, maka salesman akan memberikan jawaban ke customer atas ketersediaan barang tersebut. Lalu untuk kurir di sini, misalkan perusahaan ingin mengirimkan barang ke customer melalui kurir tersebut. Gambar 12.3 memperlihatkan tentang data flow diagram tingkat 0 pada siklus pendapatan. Terlihat bahwa di sini ada 4 aktivitas utama seperti slide sebelumnya, ada sales order entry atau pemasukan order penjualan, pengiriman barang, penagihan dan penerimaan kas, beserta dengan external entities-nya dan dokumen-dokumen yang digunakan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan tentang Revenue Cycle Information System atau Sistem Informasi Siklus Pendapatan.
Siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dengan pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Alpha Omega Electronic atau disebut dengan AOE menggunakan sebuah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Berikut ikhtiar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pendapatan. Proses. Para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek persediaan, dan memberitahu departemen gedung dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real-time. Selanjutnya adalah threats and controls atau ancaman dan pengendalian. Gambar ikhtiar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pendapatan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas siklus pendapatan tergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi mengenai pelanggan, persediaan, dan harga. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian untuk menanggulangi ancaman pada data induk yang tidak akurat atau tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Pengendalian untuk menanggulangi ancaman ini adalah mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan pengendalian akses yang kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi tersebut. Ancaman umum ketiga dalam siklus pendapatan adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Pengendalian untuk menanggulangi risiko dari ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Berikut ini ancaman beserta pengendalian dalam siklus pendapatan. Ada 5 aktivitas diantaranya yaitu 1. Masalah-masalah umum di dalam siklus pendapatan. Ancaman, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian 1.1. Pengendalian integritas pemrosesan data. 2. Entry pesanan penjualan. Ancaman pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendalian 5.1. Pengendalian edit entry data. 3. Pengiriman. Ancaman memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Pengendalian 10.1. Teknologi kode batang dan RFID. 4. Penagihan. Ancaman kegagalan untuk menagih. Pengendalian 13.1. Pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman. 5. Penerimaan kas. Ancaman pencurian kas. Pengendalian 17.1. Pemisahan tugas. Orang yang menangani atau setoran pembayaran dari para pelanggan seharusnya tidak merekonsiliasi rekening bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai entry pesanan penjualan atau sales order entry. Entry pesanan penjualan adalah kegiatan utama dari siklus pendapatan di mana perusahaan akan mendapatkan revenue atau pendapatan dari pelanggan dari aktivitas penjualan. Nah, entry pesanan penjualan terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah menerima pesanan pelanggan. Menerima pesanan pelanggan adalah proses pengambilan data jumlah pesanan customer yang nantinya akan diproses lebih lanjut sesuai aturan. Salah satu cara untuk merespon permintaan pelanggan secara cepat adalah menggunakan electronic data interchange. Penerapan sistem ini dalam bisnis akan sangat memberikan keuntungan dari sisi kecepatan dan keakuratan. Perusahaan yang menggunakan sistem ini dituntut lebih aktif, artinya perusahaan harus lebih aktif dalam melayani pelanggan. Tahap yang kedua adalah persetujuan kredit.
Persetujuan kredit adalah proses di mana mengurusi sekaligus menyeleksi siapa saja calon kreditur yang telah memenuhi syarat untuk pembelian barang yang nantinya akan diproses dan akan disetujui pengajuan kreditnya, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan, dan juga menentukan harga produk dan jasa. Sebagian besar penjualan antar perusahaan dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum proses selanjutnya. Tahap yang ketiga adalah memeriksa ketersediaan barang. Langkah ini adalah memeriksa apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan agar pelanggan dapat mengetahui mengenai perkiraan pengiriman. Akurasi proses ini sangatlah penting karena apabila catatan persediaan tidak akurat dan sesuai dengan kondisi terakhir, pelanggan mungkin bisa saja kecewa ketika terjadi penundaan tidak terduga dalam pemenuhan pemesanannya. Apabila tidak tersedia cukup banyak persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut, maka pemesanan ulang atau back order untuk barang-barang tersebut harus dibuat. Ketika persediaan telah dipastikan, sistem tersebut kemudian akan membuat picking ticket yang berisi daftar jenis barang-barang dan jumlah setiap jenis barang yang dipesan pelanggan. Tahap yang terakhir adalah menjawab pertanyaan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting, sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak atau biasa disebut dengan Customer Relationship Management atau CRM untuk mendukung proses penting ini. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik itu melalui web, call, maupun staf pemasaran yang berhadapan langsung dengan pelanggan di lapangan. Nah, adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Nah, dengan menerapkan CRM, maka dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada. Dari sinilah pelanggan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan dan mulai muncul rasa loyalitas yang ditanamkan pada perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai shipping. Jadi, shipping sendiri merupakan aktivitas dasar kedua dalam revenue cycle, yaitu memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diinginkan oleh pelanggan. Proses ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama ada picking and packing the order, lalu yang selanjutnya ada shipping the order. Kedua fungsi ini mencakup penyimpanan inventory dan melapor pada Vice President of Manufacturing. Lalu yang selanjutnya ada shipping threats, yaitu potensi atau masalah dan resiko yang biasanya muncul. Salah satu potensi atau masalahnya contohnya seperti mengambil barang yang salah atau dalam kuantitas atau jumlah yang salah. Gimana sih caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya teknologi pergudangan itu otomatis dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan tersebut dengan melakukan barcode. Jadi khususnya secara virtual menghilangkan kesalahan saat digunakan oleh sistem untuk secara otomatis membandingkan barang dan jumlah yang diambil oleh pekerja gudang dengan informasi tentang pesanan dan penjualan. Lalu ancaman yang lain yaitu seperti pencurian persediaan. Kerugian pencurian ini tuh bisa sangat besar dan pelakunya bisa dari orang luar atau karyawan dari gudang tersebut. Pencurian ini juga membuat catatan persediaan itu bisa menjadi tidak akurat dan dapat menimbulkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. Yang selanjutnya adalah kesalahan pengiriman seperti barang yang salah, jumlah barang yang salah. Lalu yang selanjutnya ada shipping process. Jadi shipping process ini setelah barang dikeluarkan dari gudang, barang kan akan dikirimkan ke customer. Itu melalui beberapa proses. Jadi shipping department atau petugas pengiriman itu harus membandingkan jumlah fisiknya terlebih dahulu. Membandingkan jumlah fisik persediaan dengan jumlah yang tertera pada picking ticket dan dengan jumlah yang tertera pada sales order. Biasanya perbedaan ini tuh bisa muncul karena barang tidak disimpan di lokasi yang tertera pada picking ticket
atau karena catatan persediaan perpetual ini tidak akurat. Dalam kasus seperti itu, apa sih yang harus dilakukan oleh shipping department? Shipping department itu perlu memulai pemesanan kembali barang yang hilang dan memasukkan jumlah yang benar yang dikirimkan kepada packing slip. Nah, setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, lalu melakukan pengecekan nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlah yang dimasukkan menggunakan terminal online. Jadi proses ini tuh memperbarui dari quantity on hand field pada persediaan master file. Dan proses ini juga menghasilkan packing slip dan banyak salinan bill of lading atau tanda seperti tanda terima. Nah, packing slip ini mencantumkan dari jumlah dan deskripsi setiap barang, termasuk dari pengiriman. Dan kalau bill of lading ini memberikan informasi mengenai kurir, lalu sumber tujuan, instruksi pengiriman, dan menunjukkan siapa pelanggan yang harus membayar kepada kurir tersebut. Kemudian aktivitas ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan atau billing. Billing ini merupakan aktivitas untuk melibatkan dua tugas yang terpisah tetapi terkait erat, yaitu faktur dan juga pembaruan piutang yang dilakukan oleh unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Kemudian faktur. Faktur merupakan sebuah surat penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang dagangan yang dikirim sangat penting. Kegiatan faktur hanyalah kegiatan pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan merangkum informasi dari kegiatan masuk dan pengiriman pesanan penjualan. Setelah itu, faktur penjualan merupakan sebuah dokumen yang memberitahukan kepada pelanggan yang mengenai jumlah dari penjualan dan kemana barang itu akan dikirim. Kemudian ini merupakan contoh dari faktur. Di sebelah kiri terdapat profil dari company ini, company si penjual, yaitu PT Sampel Sarana Abadi. Kemudian di sebelah kanan terdapat penerimanya. Kemudian ini merupakan proses dari penagihan atau billing. Yang pertama itu bagian kiri atas, entry pesanan penjualan. Di sini tuh pembeli itu akan memesan kepada kita penjual. Setelah itu di sebelah kanan terdapat pengiriman. Nah, ini tuh ntar itu pembeli itu maunya dikirim ke daerah mana. Setelah terkumpul data kedua itu menjadi satu, masuk ke penagihan faktur. Penagihan faktur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sebelah kiri, diupdate ke buku besar, ke akun piutang dan juga penjualan. Setelah itu yang di sebelah kanan, fakturnya dikirim kepada pelanggan, pesanannya apa, lalu dikirim di mana. Setelah itu jika sudah, di bagian kanan bawah mailroom itu merupakan sebuah tempat jika pelanggan itu telah membayar, maka pembayarannya itu akan masuk kepada mailroom. Nah, jika telah masuk, mailroom ini akan mengirimkan kepada pembayaran piutang, maka otomatis piutang itu akan berkurang sendiri dan juga menginformasikan kepada pelanggan kalau uangnya itu udah masuk ke kita, kayak gitu. Baik, kemudian mempertahankan piutang. Fungsi akun piutang yang digunakan sebagai pengendalian melakukan 2 tugas, yaitu menggunakan informasi tentang faktur penjualan, untuk mendebit akun pelanggan dan juga kemudian mengkreditkan jika telah terjadi pembayaran. Di sini terdapat 2 metode. Yang pertama metode faktur terbuka atau open invoice method. Lalu yang kedua terdapat metode saldo maju atau balance forward method. Untuk metode yang pertama yaitu metode saldo maju atau balance forward method, pelanggan biasanya itu membayar sesuai dengan jumlah yang ditujukan pada laporan bulanan. Untuk kasus ini tuh biasanya itu pembeli itu hanya membeli yang kecil-kecil aja. Misalkan untuk bisnis to consumer kayak gitu. Nah, misalkan pada bulan September ini pembeli itu telah membeli sebanyak 10 kali. Nah, ntar itu si penjual ini akan merangkum semua pembelian itu menjadi satu, lalu dikirimkan kepada si pembeli untuk dibayar di kemudian hari. Lalu yang kedua metode
faktur terbuka atau open invoice method. Pelanggan itu membayar sesuai dengan setiap faktur yang dikirimkan. Jadi di sini tuh biasanya itu untuk business to business atau business to government. Nah, untuk metode kedua ini tuh si penjual ini akan mengirimkan dua faktur. Faktur pertama untuk si pembeli, faktur kedua untuk si penjual. Ntar kalau udah ngirim dikirim kembali ke si penjual. Kayak gitu. Baik, kemudian tentang kelemahan dan pengendalian dari proses billing ini. Yang pertama itu untuk kelemahan, yang pertama yaitu kegagalan dalam menagih kepada pelanggan. Di sini tentunya kita sebagai penjual itu nggak tahu bagaimana keadaan dari si pembeli kita, apakah dia bisa membayar atau enggak. Mungkin saja bisa mereka itu lagi ada kesulitan dalam perekonomiannya sehingga sulit untuk menagih piutang ini, sulit untuk membayar. Lalu yang kedua yaitu kesalahan dalam penagihan. Mungkin di sini bisa saja itu dari si penjual itu salah dalam mengirimkan faktur itu sehingga terdapat kesalahan dalam penagihan. Lalu yang ketiga yaitu salah posting akun piutang. Nah, untuk kesalahan ketiga ini tuh biasanya itu terjadi karena kesalahan dari SDM sendiri, yaitu salah menjurnalnya sehingga terjadi kesalahan dalam memposting piutang itu. Lalu yang keempat terdapat memo kredit yang tidak akurat. Lalu untuk pengendaliannya yang pertama yaitu merekonsiliasi faktur dengan dokumen pesanan penjualan. Maksudnya itu kita itu mencocokkan antara faktur yang kita kirimkan dengan dokumen pesanannya, apakah sesuai atau enggak. Jika telah sesuai maka dokumen faktur ini bisa dikirimkan. Lalu yang kedua, pemisahan tugas divisi pengiriman dan juga penagihan. Pemisahan tugas ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya adanya kecurangan pada internal kita, internal penjualan. Lalu yang ketiga, kontrol akses entry data. Yang keempat, konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Yang kelima, rekonsiliasi saldo piutang pembantu dengan jumlah piutang dalam buku besar. Yang terakhir, pemisahan tugas divisi otorisasi dan pencatatan untuk nota kredit. Kemudian pengumpulan kas atau cash collection merupakan langkah terakhir dalam siklus pendapatan keuangan. Terdapat dua cara, yaitu dengan EFT atau Electronic Fund Transfer, dan yang kedua FEDI atau Financial Electronic Data Interchange. Kemudian kita masuk kepada proses yang di sebelah kiri ini tuh ED dan EFT, Electronic Data Interchange dan Electronic Fund Transfer tidak terintegrasi, sedangkan kalau yang sebelah kanan ini terintegrasi dengan nama FEDI atau Financial Electronic Data Interchange. Untuk yang sebelah kiri ini itu perusahaan B itu sebagai pembeli, lalu perusahaan itu sebagai penjual. Nah, misalkan untuk ED ini tuh merupakan contohnya tuh kayak apa sih yang dijual oleh perusahaan A, lalu apa yang diinginkan oleh perusahaan B, dan kemana perusahaan A ini untuk akan mengirimkan barang ini. Itu merupakan contoh dari ED. Sedangkan untuk EFT itu merupakan contoh pembayarannya itu berupa apa sih dan dibayar kepada siapa. Nah, jika kedua ED dan EFT ini nggak terintegrasi, maka prosesnya akan lama. ED kita telah kirimkan kepada si pembeli, lalu untuk EFT-nya itu belum kita kirimkan kepada si pembeli. Nah, itu ntar ada selisih waktu sehingga akan mempengaruhi penjualan, mempengaruhi terhadap pelunasan piutang. Nah, sedangkan jika kita mengintegrasikan kedua sistem ini dengan nama FEDI atau Financial Electronic Data Interchange, maka kedua data itu akan dikirimkan secara bersamaan. Dia pesannya apa, lalu dikirimkan di mana, dan juga dikirimkan dibayar melalui apa, sehingga pembayaran ini akan lebih tepat waktu dan juga terjamin, kayak gitu. Baik, kemudian kelemahan dan pengendalian. Yang pertama itu untuk kelemahan terdapat pencurian uang. Dimungkinkan terjadinya pencurian uang dalam kasus ini. Lalu yang kedua, permasalahan arus kas. Jika kita nggak mengendalikan tidak mengintegrasikan antara ED dan EFT, untuk prosesnya itu akan lama. Nah, jika kita mengintegrasikan antara ED dan EFT, maka dimungkinkan
proses pengiriman uang itu akan lebih cepat dan juga akurat. Lalu untuk pengendaliannya, yang pertama, pemisahan yang tepat dari penanganan kas dan posting ke akun pelanggan, lalu otorisasi memo kredit atau rekonsiliasi rekening bank. Yang kedua, store semua penerimaan kas setiap hari. Untuk pengendalian kedua ini tuh untuk meminimalisir terjadinya pencurian uang yang dilakukan oleh pihak kita. Lalu yang ketiga itu diskon untuk pembayaran lebih awal. Kenapa kok diberikan diskon? Untuk mempengaruhi arus kas kita agar si pembeli ini dapat mengirimkan uangnya itu secara tepat waktu. Kalau dapat diskon kan biasanya tuh mikir agar kita tuh ngirimnya lebih cepat biar dapat diskon. Lalu yang terakhir yaitu penganggaran arus kas. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.